Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 85. Bagian utara kota selalu menjadi tempat yang sangat eksklusif di kota Bandung. Pada tahun-tahun awal, utara kota cukup kacau di sini. Tapi setelah upaya keras petinggi dalam memperbaikinya, orang-orang seperti gangster yang melakukan bisnis hitam mulai bertobat. Terutama keluarga Cole, keluarga Lois, dan keluarga Davis yang paling sukses. Ketiga keluarga itu bersama-sama mengendalikan semua lapisan masyarakat di utara kota dan bekerja sama untuk menolak masuknya orang kaya dari luar. Bahkan perusahaan teratas di kota Bandung seperti High Build Group saja sulit masuk. Doni mengantar Erwin dan Lisa ke utara kota melalui jendela mobil. Erwin dapat melihat perkembangan utara kota yang relatif tertinggal, tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata tempat di kota Bandung, apalagi pusat kota. Memang benar, monopoli akan berakibat buruk bagi pertumbuhan. Erwin berkata dengan emosional, hilangnya persaingan akan berakhir mendapat hasil seperti ini. Di utara kota ini, bahkan Tuan Demon tidak dapat terlibat. Kudengar wali kota baru-baru ini berencana untuk mengendalikan lingkungan investasi di utara kota. Bagaimana semua distrik baru akan dibangun di utara kota? Doni memperkenalkan sambil mengemudi mobil. Ya, tempat ini memang akan berubah. Erwin mengangguk. Maka biarkanlah dia berkembang. Ketika kita memikirkan ini, mereka sudah tiba di depan pintu perusahaan Real Estate Hive, di mana sudah ada banyak orang berpakaian hitam yang sudah menunggu mereka dari awal. Tuan Erwin, ada banyak orang yang menghalangi jalan di depan. Aku akan turun melihat situasi dulu. Akan lebih aman buat kamu untuk tetap di dalam mobil. Melihat ada lusinan orang yang menunggu di depan pintu, Doni memutuskan untuk memeriksa situasi. Tapi Erwin tidak takut seperti yang dia bayangkan. Aku ikut denganmu. Erwin keluar dari mobil dan Lisa juga mengikuti di belakang. Setelah keluar, mereka melihat tidak kurang dari 30 orang yang berkumpul di depan pintu perusahaan Real Estate Hive dengan ekspresi yang tidak terlalu ramah. Dan pintu besar perusahaan benar-benar diblokir sepenuhnya. Sepertinya keluargaku sudah memamerkan kekuatan. Erwin berkata dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Apa yang datang adalah Erwin? Seorang pria parubaya berkepala botak tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan yang berlawanan. Dengan mengenakan jas hitam dan bekas luka di wajahnya yang terlihat ganas. Apa kalian semua di sini untuk menyambutku? Erwin mengangkat sudut mulutnya dan mengambil beberapa langkah ke depan. Maaf Tuan Erwin, kami di sini untuk menyambut Ivan. CEO Cole kami sudah bilang untuk menyerahkan Ivan terlebih dahulu kalau ingin masuk. Jika tidak, kalian tidak akan diizinkan masuk. Pria botak itu berteriak keras, sama sekali tidak menganggap penting Erwin dan yang lainnya. Ketika Doni melihat ini, dia marah dan menjawab. Ini tidak adil. Bagaimana kalau kalian tidak mendapati janji setelah kami menyerahkan Ivan? Doni, ini adalah utara kota, bukan pusat kota. Jadi harus ikut aturan di sini. Cepat serahkan Ivan. Pria botak itu sama sekali tidak takut pada Doni. Bahkan ada suaranya provokatif dan penuh ancaman. Doni juga sangat marah. Jika tidak diberi pelajaran, orang ini akan semakin menjadi-jadi. Para saudara sekalian. Doni berteriak keras. Kemudian 15 bawahan yang jago berantem keluar dari mobil van di belakang. Ke-15 bawahan ini memiliki tubuh yang kekar, dengan ekspresi wajah yang tidak takut mati. Serang! Doni langsung bergegas menuju pria botak itu, sedangkan pria botak itu tak gentar sama sekali, karena melihat lawannya yang hanya 15 orang tapi ingin melawan mereka yang berjumlah 30. Benar cari mati, akan kutunjukkan kekuatan kami. Saat mengatakan itu, pria botak itu juga bergegas menuju Doni dengan ganasnya. Kedua kelompok saling bertabrakan, mengayunkan tinju dan saling memukul. Adegan sangat kacau untuk sementara waktu, namun sekaligus mengasihkan. Erwin tidak bermaksud maju untuk menghentikan saat melihat ini. Sebaliknya, dia diam-diam setuju dengan Doni yang menyerang, karena keluarga Cole belum apa-apa sudah ingin menunjukkan kekuatan kekerasan. Jadi Erwin tentu saja tidak akan segan juga. Setelah lebih dari setengah jam, situasi kacau antara kedua belah pihak mulai terlihat jelas. Doni memang layak disebut seorang gangster lama. Dia langsung menjatuhkan pria botak itu ke tanah, tapi tentu saja dia juga terluka sedikit. Bawahan Doni juga pantas disebut elit, karena masih bisa menang dengan jumlahnya yang kurang dari setengah jumlah musuh, tapi mereka juga terluka. Bagaimana botak?
Wah sekarang, saat aku menjadi gangster, kau masih pakai popok, berani-beraninya kau tidak sopan. Kata Doni sambil menginjak pria botak itu, membuatnya tidak bisa bangun. Pria botak itu tak puas karena dijak-injak di bawah Doni, tetapi dia terluka dan tidak bisa bangun, jadi hanya bisa mengaku kalah. Masing-masing akan kukasih 200 juta sebagai hadiah. Erwin berjalan mendekat dan melirik ke-15 bawahan Doni. Mereka semuanya kurang lebih terluka dan berdarah, jadi Erwin tidak akan membiarkan darah mereka mengalir sia-sia. Mendengar ini, para bawahan sangat berterima kasih pada Erwin. Setelah mengalahkan pria botak itu, Erwin memimpin orang-orang langsung ke perusahaan High. Terlihat seorang wanita muda cantik di meja resepsionis yang datang dan menjelaskan dengan gelisah. Tuan Erwin ya, Cio Morgan sudah menunggu di lantai 18. Tapi liftnya rusak, jadi harus naik tangga. Apa? Lantai 18 naik tangga? Oh kami mati ya, dasar bajingan, ini jelas disengaja. Wajah Doni sangat marah. Dia mengangkat tinjunya dan ingin memukul wanita muda itu, yang membuat wanita itu ketakutan hingga hampir memucat. Dion, kalian istirahat saja di sini, biar aku membawa Lisa ke atas. Erwin diam-diam mengepalkan tinjunya. Kepala keluarga Cole ini cukup pandai bermain trik juga ternyata. Tapi terlalu berbahaya di atas sana, bagaimana kalau mereka... Doni dipotong oleh Erwin sebelum selesai berbicara. Jangan khawatir, dengan adanya Lisa bersamaku, aku akan baik-baik saja. Kalian cukup awasi Ivan. Para bawahan Doni juga baru saja habis bertarung. Meskipun menang, tapi mereka terluka dan kehabisan tenaga. Jika semuanya ikut naik ke lantai 18, diperkirakan sesampainya di sana semuanya pasti akan tidak bertenaga lagi. Jadi lebih baik membiarkan mereka beristirahat di sini. Baiklah Tuan Erwin, telepon aku atau kirim pesan jika terjadi sesuatu. Aku akan langsung bergegas ke sana dengan orang-orangku secepat mungkin. Doni melirik pada para bawahan yang terluka dan terpaksa setuju dengan kata-kata Erwin. Erwin mengangguk dan segera membawa Lisa ke tangga. Sedangkan Ivan dikunci di dalam sebuah van di luar dan diawasi oleh Doni dan para bawahannya. Jadi tidak mungkin bisa kabur. Jika itu dulu, Erwin pasti sudah kehabisan nafas untuk naik ke lantai 18. Tapi setelah berlatih bela diri, kekuatan fisiknya telah meningkat pesat, sehingga lantai 18 itu masih relatif mudah baginya. Setelah mencapai lantai 18, Erwin dan Lisa berjalan masuk ke dalam ruang konferensi VIP. Kali ini, mereka tidak dipersulit lagi. Morgan Cole, yaitu kepala keluarga Cole, sedang diam-diam menunggu di ruang konferensi VIP bersama Handy dan seorang pengawal tinggi yang berdiri di belakangnya. Melihat Erwin datang ke ruang konferensi VIP tanpa cedera, Morgan berkata sambil tersenyum. Tuan Erwin, akhirnya tiba juga. Aku sudah menunggu lama. Erwin masih sedikit tidak senang dengan penyambutan kepala keluarga Cole. Theo Morgan benar-benar tenang sekali. Para bawahanmu sedang stuck di bawah sana. Tapi kamu masih bisa duduk sesantai ini. Aku sangat kagum. Erwin menjawab sambil tersenyum. Morgan mengerutkan keningnya. Meskipun dia sudah tahu bahwa orang-orang di pintu tidak berhasil menghalangi Erwin. Tapi dia tidak menyangka orang-orangnya akan dikalahkan dengan mudah oleh Erwin. Terlebih lagi, tetap kalah walau menang jumlah. Keluarga Cole adalah keluarga mulai berkembang dari profesi gangster. Tapi sekarang justru diinjak oleh generasi muda. Dan itu membuatnya kehilangan muka. Tuan Erwin itu adalah tamu dari jauh. Jadi tentu saja kami akan mengalah. Morgan menemukan alasan yang masuk akal. Cukup basa-basinya. Aku sudah membawa Ivan ke sini. Aku ingin perusahaan real estate hype ini. Jadi tanda tanganlah. Erwin mengeluarkan perjanjian transfer saham dan melemparkannya kepada Morgan. Untuk apa, boro-boro? Di mana Ivan? Morgan mengeluarkan cerutu dari dalam, dan ia memasukkannya ke mulut dengan ekspresi acuh tak acuh. Pengawal berpakaian hitam di belakangnya langsung membungkuk untuk menyalakan mencis untuk Morgan. Ivan tepat di bawah. Setelah tanda tangan, kamu boleh membawanya pergi. Kata Erwin. Saat berbicara dia mengeluarkan ponsel dan terhubung ke obrolan video dengan Doni. Kemudian menyuruh Doni mengarahkan kamera pada Ivan yang terikat. Aku tidak bohong kan? Erwin menunjukkan layar ponselnya pada Morgan sekilas dari kejauhan. Ekspresi Morgan terlihat sangat buruk saat melihat Ivan yang babak belur. Ini utara kota dan merupakan wilayah keluargaku. Beraninya kamu memukul anggota keluargaku seperti itu, Tuan Erwin? Apa kamu tidak takut aku membuatmu cacat di sini? Morgan menghisap cerutu dan berkata dengan ancaman. Memangnya kamu bisa apa? Erwin duduk di kursi dengan ekspresi tenang.
tidak takut dengan ancaman Morgan. Dia cukup meluncurkan serangan kejam dengan mengumpulkan semua orang di timur, selatan, dan barat kota. Mana mungkin tidak bisa menang melawan keluarga Cole. Mendengar kata-kata liar seperti itu, Morgan mengerutkan keningnya. Merasa bahwa pemuda bernama Erwin ini terlalu sombong dan harus diberi pelajaran. Bagaimanapun dia ini gangster sejak lahir. Jadi benar-benar tidak suka diinjak seperti itu. Alex! Morgan memanggil dengan suara rendah. Kemudian pengawal berpakaian hitam di belakangnya membunyikan jari beberapa kali dan berjalan menuju Erwin dengan ekspresi ganas. Erwin menundukkan keningnya. Morgan ini benar gangster yang akan hajar orang yang membuatnya kesal. Tapi itu tidak masalah. Erwin akan mengikuti permainannya sampai akhir. Lisa. Memikirkan hal ini, Erwin menoleh untuk melihat Lisa yang sudah melangkah maju dari belakangnya dengan tenang. Jika si Morgan ingin bermain, aku pasti akan menemani sampai akhir. Tapi tanggung resikonya sendiri. Erwin memandang Morgan dengan dingin. Sepertinya Morgan ini harus dihajar duluan. Jika tidak, masalah ini tidak ada habisnya. Morgan menghisap cerutunya dan tidak percaya. Pengawal ini adalah master yang dibayar dengan ratusan juta per tahun. Tapi di era modern yang damai ini, Alex sudah jarang bertarung. Jadi kebetulan, hari ini bisa sedikit berlatih sekaligus memberi sedikit pelajaran pada Erwin. Cari lagi! Begitu berteriak, Alex langsung memukul ke Lisa. Menurut pendapatnya, tidak peduli seberapa kuat wanita ini, tubuh wanita pasti akan tumbang setelah menerima beberapa pukulan kuat. Tetapi yang tidak dia duga adalah wanita ini ternyata sangat kuat. Dia mengayunkan pukulan dahsyat, tapi dengan mudah dihindari Lisa. Kemudian dengan tendangan berputar ke samping, Lisa berhasil menendang terbang tubuh yang tinggi dan kokoh itu. Tenaga yang besar membuat pengawal berpakaian hitam itu menabrak dinding. Dindingnya bahkan mencekung ke dalam. Wallpaper serta pecahan batu kapur terus berjatuhan, yang membuktikan betapa kuatnya tendangan barusan. Morgan dan Handy yang di belakangnya sama-sama tercengang. Tidak menyangka wanita ini akan sekuat itu. Alex itu adalah master tinju di bawah tanah, dan dikerjakan dengan gaji ratusan juta per tahun. Pengawal yang begitu kuat ternyata kalah dengan seorang wanita. Sungguh mengerikan. Kerja bagus. Kamu berhasil membuatku marah. Alex tampak tidak puas. Berjuang bangkit dan menerjang ke arah Lisa lagi. Tetapi Lisa dengan mudah menghindari beberapa serangannya. Lalu menunduk dan mengambil kesempatan untuk menyerang. Alhasil, sekali lagi menjatuhkan tubuh Alex itu. Kali ini, Lisa tidak memberikan kesempatan lagi untuk bangun. Dia langsung melompat dan mematahkan salah satu kaki Alex yang membuat Alex berteriak kesakitan dan pingsan. Sio Morgan, sudah boleh tanda tangan sekarang? Erwin tersenyum ringan. Ia sangat puas dengan kemenangan Lisa barusan. Tuan Erwin memang dikelilingi orang-orang berbakat. Aku kagum. Morgan diam-diam kaget. Wanita ini tidak hanya kuat tetapi juga kejam. Sepertinya hari ini sudah mustahil untuk meraup keuntungan jika ada wanita ini. Morgan melirik Alex yang tidak sadarkan diri di lantai dan merasa sangat kecewa. Sungguh memalukan seorang master tinju tidak bisa bertahan satu ronde pun terhadap seorang wanita. Tanda tangan. Erwin mengangkat sudut mulutnya. Morgan tahu mustahil untuk meraup keuntungan hari ini. Jadi dia terpaksa menandatangani perjanjian transfer yang berarti mulai hari ini, perusahaan real estate Hype ini resmi menjadi milik Hybrid Group. Sekaligus, berarti bidang komersial utara kota akhirnya tidak lagi menjadi milik tiga keluarga itu. Tuan Erwin, jangan pikir mendapatkan perusahaan real estate Hype ini akan menjadi sebuah pijakan apa. Biar kuingatkan lagi. Utara kota itu tidak dapat diikut campur oleh orang luar. Morgan langsung pergi bersama Handy dengan marah dan tidak peduli lagi dengan Alex yang pingsan. Akhirnya selesai. Erwin merasa lega begitu melihat kontrak perjanjiannya sudah ditandatangani. Dia akhirnya mendapatkan tempat di bidang komersial utara kota. Tetapi untuk mempertahankan tempat ini, sepertinya tidak akan mudah. Harus berdiskusi dengan Dema. Melawan pengapungan tiga keluarga sendiri itu mustahil untuk menang. Memikirkan hal ini, Erwin segera mengeluarkan ponsel dan menelpon Dema. Memintanya agar membawa seseorang untuk mengambil alih perusahaan real estate Hype milik keluarga Cole. Dema terkejut saat mendengar bahwa Erwin berhasil mendapatkan properti keluarga Cole di utara kota dan menjawab dengan penuh semangat. Tunggu sebentar tuan muda, aku akan membawa tim ke sana untuk mengambil alih secara langsung. Boleh lebih banyak personal keamanan, di sini tidak aman. Erwin mengingatkan lagi. Baik tuan muda, dimengerti. Suara bersemangat Dema terdengar dari ponsel. Setelah menutup telepon, Erwin menyuruh Doni untuk melepaskan Ivan.
dan juga membawa orang untuk membereskan kekecauan Alex. Tuan Erwin benar-benar luar biasa. Perusahaan dan aset tahap ini adalah salah satu industri paling menguntungkan dari keluarga Paul di utara kota. Yang sepertinya Tuan Demon saja tidak mampu mendapatkannya. Doni muncul dan terus menyanjung Erwin. Tatapannya sedikit kagum karena bisa mendapatkan perusahaan di bidang komersial utara kota ini. Sama sekali bukan hal yang dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan kekuatan saja. Nanti akan kutraktir saudara-saudara sekalian untuk makan. Dan masing-masing akan kuberi 200 juta juga. Sedangkan jasamu akan kucatat dulu untuk saat ini. Setelah waktunya tiba, aku akan memberimu tempat di utara kota. Kata Erwin yang tersenyum sedikit. Terima kasih Tuan Erwin. Doni sangat bersemangat. Jika orang lain yang mengatakan ini, dia mungkin tidak akan menjawab dengan menganggapnya serius. Tetapi Erwin ini jelas tidak biasa. Erwin ini dapat dengan mudah mendapatkan perusahaan real estate hype dari keluarga Cole di utara kota. Sungguh kekuatan yang tak terduga. Jika diberi beberapa waktu lagi, sepertinya utara kota benar-benar akan menjadi wilayah Tuan Erwin. Jadi jelas merupakan hal yang menguntungkan untuk memiliki koneksi yang bagus dengan Tuan Erwin. Saat sore hari, Damon membawa tim profesional untuk mengambil alih beserta sejumlah besar personel keamanan untuk pelindungan. Sedangkan Erwin yang bosan sedang bermain ponsel di dalam kantor CEO. Bisa dikatakan kantor CEO perusahaan real estate hype ini didekorasi dengan sangat mewah. Sampai ada kamar pribadi rahasia dan bahkan tempat tidur. Pada pukul 8 malam, Damon datang ke kantor CEO untuk mencari Erwin. Tetapi dia terlihat sedikit khawatir. Tuan muda, arus kas perusahaan real estate hype ini telah ditransfer keluar oleh Morgan. Tidak ada uang yang tersisa dalam rekening. Ditambah ada pinjaman hutang sebesar 200 miliar juta yang sudah mau jatuh tempo. Dua bangka ini benar-benar sengaja mempersulit. Alokasikan saja beberapa modal dari Highbull. Kita harus mempertahankan perusahaan real estate dari hype ini, yang merupakan satu-satunya industri kita di utara kota. Kata Erwin dengan tegas. Baik Tuan muda, akan kutangani besok. Damon mengangguk. Erwin sangat puas dengan efisiensi kerja Damon. Kemudian teringat tentang lelang tanah di distrik baru utara kota. Dan bertanya lagi pada Damon. Damon, aku ingin ikut dalam pembangunan distrik baru utara kota. Tapi tidak ingin identitasku terbongkar. Apa kamu punya ide? Damon menjawab setelah berpikir sebentar. Tuan muda dapat mendirikan sebuah perusahaan baru sendiri. Dan menjadikan Hybrid Group sebagai pemegang saham untuk sementara ini. Sehingga tidak ada yang akan tahu kalau ini adalah perusahaan Tuan muda. Kemudian perusahaan baru ini akan bisa digunakan untuk ikut dalam pembangunan distrik baru utara. Ada keuntungan lain dari menggunakan ide ini, yaitu Tuan muda dapat mentransfer semua perusahaan dan aset properti yang diakuisisi ke perusahaan baru ini. Mata Erwin berbinar begitu mendengar ini. Damon memang cerdas. Tidak hanya identitasnya yang akan aman, tapi Erwin juga dapat dengan jelas mengetahui berapa banyak aset yang dimilikinya. Ini ide baik. Kalau begitu, bantu aku daftar perusahaannya dengan nama Erwin atau transfer semua properti dan saham yang kukumpulkan ke perusahaan baru ini. Jangan lupa, PJ Entertainment juga. Kata Erwin setelah memikirkannya. PJ Entertainment adalah industri yang disukainya, jadi otomatis ingin dimasukkan ke dalam perusahaannya sendiri. Nama Erwin ini diambil dari Erwin dan Lina. Tentu saja walaupun Jocelyn juga ada Lin. Tetapi Erwin tidak mengakuinya. Baik Tuan muda. Mendengar pelayanan tanah dan promosi investasi di distrik baru utara kota akan sangat sengit. Orang-orang kaya dari beberapa kota terdekat juga akan datang untuk berpartisipasi dalam investasi. Terutama para bos kota Santa. Di mana aku sama sekali tidak memiliki pengaruh. Kata Damon dengan cemas. Damon merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di kota Bandung. Tapi beda cerita kalau di luar Bandung. Namun Erwin tidak khawatir karena yakin dengan kekayaannya sendiri. Tidak apa-apa, aku punya rencana sendiri saat waktunya tiba nanti. Kata Erwin. Karena Erwin bahkan tidak peduli dengan orang-orang kaya itu. Perusahaan yang baru didirikannya akan merebut tanah dari para orang kaya itu di lelang nanti. Erwin semakin bersemangat ketika memikirkannya. Itu bisa dianggap sebagai awal dari eranya. Bersambung